teater itu berjalan, bergerak, tapi tidak berjaya. Aku itu saat ini udah 7 tahun bersama Pandora. Jadi memang bukan dari awal ada di Pandora. Tapi berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku pun merasakan ketika pertama kali join Pandora, dari orangnya dikit banget. Setiap kali pementasan susah banget mencari tim yang komplit dan lengkap. Dan mungkin terdengar klise atau basic gitu ya. Tapi challenge terbesarnya adalah menjaga sustainability komunitas itu sendiri sih. Men-sustain atau bahkan growing, menambah anggota kita yang konsisten, yang tertarik bukan hanya untuk belajar acting tapi juga artistik dan produksi. Mungkin itu challenge terbesarnya. Dimulainya campaign mempermainkan ruang. Campaign mempermainkan ruang ini dimulai persis setelah Rumah Rahasia Perempuan, persis setelah melakukan satu hal yang sangat grande di panggung. Pada saat itu kami berpikir bukan gimana cara mengalahkan dengan yang lebih grande lagi, tapi untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Untuk kemudian justru keluar dari satu ranah yang sudah sangat nyaman untuk Pandora, yaitu panggung, tapi kemudian main ke bar, ke kafe, ke galeri, dan berusaha mendekatkan teater sebetulnya kepada audiensnya, kepada ruang-ruang yang lebih publik dan mungkin yang lebih familiar untuk audiens kita daripada gedung pertunjukan. Pentas kali ini karena kita agak berbeda dari biasanya. Ini kita justru pentas perpanjangan dari campaign Teater Pandora mempermainkan ruang, di mana kita benar-benar menciptakan panggung baru dari gedung-gedung pertunjukan yang ada. Jadi kalau impact dan apa yang disajikan sebenarnya ya kita bisa lihat akan banyak sekali point of view dari penonton yang dia bisa mendapatkan masing-masing respon dan masing-masing opini yang mereka dapat ketika mereka duduk di sisi kiri, kanan, tengah, dan itu memang semangat mempermainkan ruang itu. 2019 mempermainkan ruang dimulai sampai sekarang itu menjadi satu movement atau campaign besar dari Teater Pandora, dan cukup banyak kami bertemu dengan penonton baru Pandora justru melalui gerakan mempermainkan ruang ini. Panggung-panggung ini segala macam, lighting gua terus kita taruh mana, itu jadi meaningless. Karena emang kita ngedesain si artistik secara artistik itu benar-benar karena ruangnya. Misalnya tentang cinta-cintaan gitu. Tapi dia ditawarkan satu tempat, misalnya perpustakaan gitu. Nah itu harusnya pinter-pinteran teman-teman teaternya juga untuk kayak gimana ya kita bercerita narasi ini dalam ruang yang itu. Karena gue nggak memungkiri bahwa zaman sekarang, dari dulu lah, gedung teater itu punya menara gadingnya sendiri. Kayak orang tuh, apa ya kan lo pasti nggak kepikiran kan, Sabtu Minggu nonton teater yuk, nggak kayak gitu. Tapi bioskop tuh masih ada gitu. Waktu 2019 kita tidak hanya propose untuk ada mempermainkan ruang di bar-bar ya, untuk bikin itu jadi lebih banyak ya penontonnya dan ngambil target baru. Tapi juga kita tuh jadi ngeliat, oh ternyata kalau di bar kita ngomonginnya Shakespeare, harus pinter nih manusianya untuk ngadaptasi ini atau ngedirect ini di kondisi tersebut. Tapi di mempermainkan ruang kan lo dapat itu sekaligus dapat experience yang lebih dekat, lebih real. Saat lo ada di ruang panggung pentas, lo itu ada di bangku penonton. Tapi kalau lo di mempermainkan ruang, lo ada di dalam set. Salihara tuh kan sebenarnya pusat
kesenian ya, art center gitu. Nah kita ini selain physical building, gedung, kita punya gedung teater Salihara, kita punya galeri, ada studio tari, studio musik. Kenapa kita punya itu? Karena kita memprogramkan acara-acara kesenian itu gitu. Jadi di sini kita ada pertunjukan teater, pertunjukan tari, pertunjukan musik, bahkan ada program edukasi juga gitu. Jadi ada kursus kelas acting misalnya, kelas menulis kreatif, kelas menulis lakon teater juga ada gitu. Nah, jadi komunitas Salihara tuh adalah sebuah pusat kesenian ya. Pusat kesenian yang menampilkan karya-karya seni mulai dari teater, tari ataupun musik. Juga kita melakukan program-program edukasi. Itu tadi yang udah saya sebut ya, ada kursus-kursus juga di sini gitu. Nah, ini Black Box Theater. Dan yang pertama di Indonesia ya? Yang pertama kayaknya bentuk Black Box ini ya. Jadi Black Box Theater dengan format yang sekarang kita lihat ini namanya format proscenium. Jadi ada stage di depan. Ini kita cuman ada 260 seat. Bentuk ini bisa kita ubah lagi. Kalau misalkan ada penampil teater atau tari atau musik yang ingin pakai settingnya bukan seperti ini, tapi misalnya semi arena. Ya, berarti panggungnya di tengah gitu. Nah, ini kita ubah juga. Kita bisa mengubah gitu. Kami memang memprogramkan itu gitu loh. Jadi teater itu kan salah satu bentuk disiplin kesenian ya. Memang kita perlu menampilkan teater, perlu menampilkan jenis kesenian ini karena juga teater itu adalah media untuk berekspresi kan gitu. Salah satunya itu teater dan yang kita lihat juga adalah keterbatasan ya. Artinya ini kalau kita misalnya dibandingkan dengan musik, tentu saja mungkin musik lebih punya banyak audience gitu dibanding teater. Karena kan juga musik itu lebih luas ya dan lebih lebih luas, lebih mudah diakses gitu. Beda sama teater gitu loh. Belajar deh main teater, jangan bilang oh aku aktor film, tar dulu, oke. Main teater dulu dan melewati prosesnya mulai dari latihannya, readingnya, ya kan olah rasanya, nggak gampang. Teater itu seninya itu justru ada karena flow, karena nggak perfect. Dan imperfection itu yang sebenarnya bikin setiap pentas tuh beda gitu. Kayak nonton konser juga sebenarnya gitu. Jadi bayangin lu bedanya sama konser, lu dinyanyiin, ini diceritain. Jika kau mampu menjualnya. Kita berjalan, kita bergerak, berkreasi, tapi dukungan dari negara terutama itu masih sangat minim gitu. Ini pengalaman yang terjadi di semua sanggar, semua pelaku teater pasti tahu bahwa oke, didukung, let's say yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang kita Kementerian Kebudayaan sendiri. Itu memang ada harapan-harapan baru di Kementerian khusus Kebudayaan ini. Tapi tetap itu tadi, fenomena yang kemarin terjadi itu menunjukkan bahwa sampai di level-level sosial tertentu aja nggak tahu kita nih punya apa. Harapan saya ya pemerintah atau Menteri Kebudayaan khususnya tahu bahwa seni pertunjukan teater itu masih dirawat sama beberapa kelompok dan dia dinamis sifatnya. Dan selalu akan mencari penontonnya, selalu akan mencari tempatnya. Jadi jangan sampai dikerdilkan hanya didefinisikan sebagai sebuah bentuk seni yang sudah ada begitu aja gitu. Seni teater itu masuk di dalam salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Itu salah satunya ada
subsektor iklan, subsektor film, TV, radio. Nah itu sama desain komunikasi visual. Itu kalau digandeng sama seni peran beres bareng ini. Gitu, jadi sama-sama kolaborasi, nggak bisa sendiri. Teater itu selalu hangat. Sepenuh apapun, teater itu selalu hangat.